Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Indah Lestari, NPM 21910004300010, Program Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, Angkatan 2019A, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKI Budi Utomo Malang. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai hasil dari akulturasi budaya Cina di Indonesia hingga sampai saat ini. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Timur yang diampu oleh dosen Ibu Debbie, SPD, MSI. Dalam kesempatan kali ini, hasil akulturasi budaya Cina di Indonesia yang saya ambil yakni tentang kuliner. Wah, siapa sih yang tidak tertarik ketika mendengar kata-kata kuliner? Keragaman etnis di Indonesia tidak hanya dari pribumi semata. Bangsa lain seperti Cina dan Tionghoa juga punya peran penting dan menjadi warna dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tak terkecuali dalam hal kuliner, memang rada sulit bisa untuk mengukur peran etnis Tionghoa di negeri ini. Meskipun mereka sudah berada di Indonesia sejak berabad-abad kelima, dan walaupun berada di balik layar, mereka justru melahirkan kebudayaan dan akulturasi baru, serta menjadikan Indonesia sebagai tanah air mereka, seperti dilansir dari Clifford. Dari situlah episode-episode sunyi itu mereka memainkan perannya dalam hal kuliner. Misalnya di Semarang, Jawa Tengah, kedatangan masyarakat negeri tirai bambu ini ke kota pelabuhan sejak zaman dahulu. Mereka memberi pengaruh pada kemunculan menu lumpia dengan saus cocolnya yang khas, makanan yang digulung dengan adonan khusus, kemudian diisi dengan sayuran itu pun disukai orang pribumi dan juga orang-orang Eropa. Contoh lainnya adalah mie Jawa. Orang Jawa dahulu jelas tak mengenal mie. Etnis Tionghoa lah yang mengenalkan panganan panjang dan kenyal tersebut pada orang Jawa. Di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah, lewat sebuah refleksi panjang, orang Tionghoa berhasil mengakulturasikan makanan khas mereka dengan beberapa bumbu-bumbu tradisional. Penambahan bumbu tradisional itulah yang kemudian membuat makanan tersebut sangat mudah diterima oleh masyarakat atau orang Jawa. Lalu ada bakso, misalnya makanan yang disebut-sebut sebagai makanan asli Indonesia itu sebenarnya juga merupakan hasil kebudayaan dari masyarakat Tionghoa. Dari sini kita sadar, sejak kedatangan etnis Tionghoa ke negeri ini, mereka mencoba bertahan hidup dan beradaptasi dengan masyarakat pribumi agar mereka bisa diterima dengan baik. Kekayaan budaya dan kuliner bangsa ini lebih berwarna karena kehadiran etnis Cina atau Tionghoa. Terbukti perpaduan tradisi itu bisa melahirkan sesuatu yang lebih berharga, warisan kuliner yang tentu sangat memanjakan para penikmat makanan. Di sekitar kita ada berbagai macam kebudayaan yang berasal dari dua budaya atau lebih yang berbeda. Meski sudah bercampur, adanya unsur asli atau tidak dihilangkan. Hal ini disebut dengan akulturasi. Akulturasi kebudayaan adalah perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda. Hal ini terjadi akibat adanya interaksi antara kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan tertentu dengan kelompok masyarakat lainnya. Proses akulturasi tidak menyebabkan hilangnya unsur-unsur kebudayaan dari dua atau lebih kelompok masyarakat tadi. Kebudayaan asli masih bisa dilihat ciri-cirinya serta dapat dibedakan dan dianalisis jika dibandingkan dengan kebudayaan dari luar. Lalu secara antropologi, akulturasi adalah proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat. Sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu, dan sebagian berusaha menolak pengaruh itu.
Menurut antropolog Indonesia, Punjana Ningrat, akulturasi adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu diharapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing. Sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah kembali tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa akulturasi adalah perpaduan antar budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Biasanya akulturasi kebudayaan terjadi karena unsur budaya yang baru dinilai memberi manfaat bagi kehidupan suatu masyarakat. Proses ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Akulturasi bisa terjadi melalui kontak budaya yang bentuknya bermacam-macam, misalnya pada seluruh lapisan masyarakat, sebagian atau bahkan antara individu dari dua kelompok yang berbeda. Akulturasi budaya Cina di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Buktinya bisa terlihat mulai dari arsitektur, interaksi masyarakat, hingga bumbu dan penyedap makanan. Sejarah tak bisa dipungkiri, sebagai negara kepulauan di Indonesia menjadi tempat perasingan bangsa-bangsa dunia sejak dulu. Ada yang berasimilasi dengan warga lokal, namun ada yang rakus selalu menjajah dan menggeruk kekayaan Indonesia. Interaksi dengan berbagai bangsa seperti Arab, Eropa, dan Cina melahirkan berbagai akulturasi budaya, mulai dari arsitektur, pola hidup, hingga makanan. Salah satu saksi bisu hasil akulturasi budaya yang bisa kita nikmati hingga kini adalah kecap. Kecap merupakan bumbu dapur, saus penyedap makanan kental dan berwarna kehitaman. Ada berbagai varian rasa, namun di Indonesia yang paling dikenal adalah kecap manis. Kecap merupakan hasil akulturasi budaya Cina dan Indonesia. Penyedap ini memang berasal dari negeri tirai bambu. Orang Cina menyebut kecap dengan kicap. Namun karena pelafalan yang sulit, orang Indonesia menyebutnya sebagai kecap. Tak bisa dipungkiri, saat ini penyedap makanan itu akrab dengan lidah orang Indonesia. Menu makanan seperti nasi goreng, sate ayam, kambing, gudeg, hingga semur tak lengkap tanpa kecap. Sebelum hadir industri manufaktur yang memproduksi kecap dalam jumlah massal, di negeri ini sudah hadir beberapa kecap legendaris yang sulit lepas dari lidah orang Indonesia. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari hasil akulturasi budaya Cina yang masuk ke Indonesia hingga sampai saat ini.